Undang Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 kita menempatkan SMK negeri swasta itu di kecamatan. Itu ada tujuannya. 2002 itu salah satu cara Yesus. Nanti SMK-SMK itu akan menjadi pusat informasi camat, lurah, karena kaitannya dengan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. SMK-SMK. Karena SMK-SMK kita ini variasi, banyak jurusan. Ada pertanian, pengolahan pangan, pengolahan tanaman, teknologi, industri. Nah, komunikasi kepada masyarakat. Makanya dia berpusat di kecamatan, karena penggerak teknologi itu di akhir zaman itu adalah SMK, STM, STM di Indonesia dan di dunia. Ya, apa ini? Ya. Nah, si kepala desa mengajukan bentuk-bentuk alat pertanian yang diperlukan kepada SMK-SMK itu. Camat meninjau, kita beri dana SMK-SMK itu, peleburan bajanya, besi-besi tempah. Walaupun kita punya aset luar biasa, satu SMK, apalagi SMK negeri yang bantuan Bank Asia itu punya 40-50 mesin bubut, press, scrap, bahkan sudah menggunakan komputerisasi. Nah itu nanti digunakan kerjasama alat-alat besi-besi tua, kita katakan dari hal-hal yang tidak terpakai, yang sudah usang di gudang-gudang militer-militer di dunia ini, terbawa ke sana. Nah disinilah nanti terjadi sinergi perkembangan, percepatan. Jadi pusat dana itu nanti ada di sekolah, pusat dana ada di kecamatan. Maka masyarakat tidak mungkin ke kota, asik hidup mereka, merancang hidup mereka bagaimana sejahtera. Nah, bank-bank akan berdiri di kecamatan, kantor pos, media-media, keamanan, semua di pusat di seluruh muka bumi. Nah, tugas daripada pemerintah di atasnya, kabupaten, itu mencari peluang hasil-hasil masyarakat, kerajinan-kerajinan di SMK ini bisa dimanfaatkan ke negara lain, ke bangsa lain, bisa kita jual belikan atau hibahkan lagi. Nah itulah nanti pemerintahan itu akan menjadi adil seluruh dunia. Jadi kita pengembangannya adalah tenaga menengah, ya, lebih banyak memproduksi tenaga menengah. Kenapa? Karena kalau tenaga dia S1 banyak, S2 banyak, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada, itu berbahaya. Anda pernah dengar revolusi yang di Inggris? Revolusi industri abad ke-11, 12, itu akibat semua manusia itu sarjana. Dia tidak mau kerja kasar, padahal itu yang paling penting. Akhirnya apa? Timbul apa? Revolusi. Makanya ada patah-patah, tidak boleh harimau. Ya, mbahnya harimau itu berdiri dalam sebuah gunung yang sama. Karena dia pasti tarung dan ada mati. Jadi nggak boleh di dalam sebuah kantor. Itu yang dikatakan oleh Pak Pahandu. Tidak boleh ada singa. Di gedung ini hanya satu singa. Singa yang lainnya dipindahkan ke gedung yang lain. Begitu juga harimau. Dia harus pindahkan ke gunung yang berbeda. Kalau enggak dia bertarung di gunung ini. Dan ada yang tewas. Ini filsafat ya. Amin.